Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Latifah dari Prodi PGMI kelas D dengan NPM 20111000390. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Nah, sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi. Nah, apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, proses akulturasi melahirkan kebudayaan yang baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya dan sastra, hingga upacara. Yang pertama ada seni bangunan, seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Bentuk seni arsitektur yang lain seperti keraton, benteng, dan pemandian. Sejauh ini tidak menunjukkan akulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. Yang kedua ada seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian. Dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Ada tari debus yang diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa awal Islam masuk, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Yang kedua ada tari Seudati. Tari ini berasal dari Aceh. Tari ini berasal dari kata syahadat, yang artinya saksi atau bersaksi atau utusan Allah. Dalam tari ini, para penari menyanyikan lagu-lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi. Kemudian ada tari Zapin. Tari Zapin ini adalah contoh tari lainnya yang mendapat pengaruh Islam, tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian tradisional ini berfungsi untuk edukatif dan menghibur, digunakan sebagai dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu yang didendangkan. Kemudian ada lagi seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Nah, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Melayu atau Arab gundul. Dan isi ceritanya juga ada yang mengambil dari hasil sastra yang berkembang pada masa Hindu. Kemudian bentuk karya sastranya itu ada hikayat. Nah, hikayat itu adalah kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Bayam Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. Kemudian ada babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang ada dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam historiografi tradisional dengan ciri bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Kemudian ada suluk.
Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk antara lain Suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan. Hidup Suluk Wujil berisi tentang kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Wuji, seorang bertubuh kerdil bekas abdi dalam Majapahit. Kemudian ada sistem kalender. Nah, sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Kenapa? Karena pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan satu saka. Nah, pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan namanya sistem Hijriyah. Kemudian kalender Hijriyah diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan 1 tahun dalam Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, dan 48 menit dalam 36 detik. Kemudian ada tradisi dan upacara. Nah, dalam tradisi dan upacara ini terdapat perpaduan antara unsur-unsur lokal Hindu-Buddha dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Kemudian ada tradisi sejarah. Nah, biasanya tradisi sejarah ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Islam yang pada waktu tertentu berziarah ke makam raja atau orang sakti yang dianggap keramat dan masjid yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat pada zaman Hindu-Buddha untuk mengunjungi candi. Untuk apa? Untuk memuja raja yang telah meninggal. Kemudian praktisi tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat yang berkembang pada masa Islam masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada Hindu-Buddha dan masa praaksara. Kemudian ada upacara. Upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Contohnya adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu adalah contohnya. Kemudian ada upacara grebek Maulid. Di beberapa daerah biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, dan benda lainnya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.